Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ditasari dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 4D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pendapatan dan persediaan dalam usaha peternakan, sesuai dengan bab 5 pada buku ajar yang telah tersedia. Setelah mempelajari materi ini, saya memahami bahwa akuntansi pada sektor peternakan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya. Hal ini dikarenakan aktivitas peternakan berkaitan langsung dengan aset biologis, yaitu hewan hidup yang mengalami proses pertumbuhan, reproduksi, dan perubahan nilai secara alami. Dalam siklus usaha peternakan, perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan pembelian dan penjualan, tetapi juga mengalami proses transformasi biologis. Contohnya, sapi yang awalnya berupa bibit akan mengalami pertumbuhan hingga siap dijual. Ayam akan menghasilkan telur, dan sapi perah akan menghasilkan susu. Oleh karena itu, pencatatan akuntansi harus mampu menggambarkan perubahan nilai ekonomi yang terjadi selama proses tersebut. Pembahasan pertama adalah mengenai pengukuran persediaan dalam usaha peternakan. Dalam akuntansi peternakan, produk agrikultur pada saat panen tidak hanya dilakukan berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan, tetapi menggunakan pendekatan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual, atau biasa disebut dengan fair value less cost to sell. Pendekatan ini sesuai dengan standar akuntansi agrikultur, yaitu PSAK 241. Penggunaan nilai wajar dianggap lebih relevan karena nilai produk peternakan dapat berubah akibat kondisi pasar dan proses biologis. Jadi, perusahaan tidak hanya melihat berapa biaya yang sudah dikeluarkan, tetapi juga memperhatikan berapa nilai ekonomis produk tersebut pada saat diperoleh dan dipanen. Sebagai contoh, apabila sebuah peternakan ayam menghasilkan telur sebanyak 10.000 butir, biaya produksi yang dikeluarkan adalah Rp1.500 per butirnya. Kemudian, harga pasar telur saat panen adalah Rp2.000 per butir, dengan biaya penjualan sebesar Rp100 per butirnya. Maka, nilai wajar bersih dari telur tersebut adalah Rp1.900 per butir. Dari kondisi tersebut, persediaan telur dicatat sebesar Rp19 juta. Biaya produksinya adalah Rp15 juta. Dan selisih antara nilai wajar dengan biaya produksi tersebut akan diakui sebagai keuntungan biologis sebesar Rp4 juta. Jurnalnya adalah persediaan di debit dan kreditnya adalah biaya produksi dan selisih keuntungannya. Hal penting yang saya pahami adalah bahwa keuntungan biologis tersebut tidak menunggu sampai produk dijual. Keuntungan tersebut sudah diakui ketika perubahan nilai akibat proses biologis, karena perubahan nilai tersebut merupakan bagian dari kinerja ekonomi perusahaan peternakan. Selanjutnya, dalam pengelolaan persediaan peternakan, terdapat metode penilaian persediaan yang dapat digunakan, yaitu metode FIFO dan rata-rata tertimbang atau weighted average. Kedua metode ini digunakan untuk menentukan nilai persediaan dan harga pokok yang berpengaruh terhadap laba perusahaan. Metode FIFO atau first in first out menganggap bahwa barang yang pertama kali masuk merupakan barang yang pertama digunakan atau dijual. Metode ini cocok digunakan untuk persediaan yang mudah rusak, seperti telur dan susu, karena memiliki perputaran yang cepat. Dalam kondisi harga meningkat, FIFO biasanya menghasilkan biaya yang lebih rendah, sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi. Sedangkan metode rata-rata tertimbang menghitung biaya berdasarkan rata-rata seluruh unit persediaan yang tersedia. Metode ini menghasilkan nilai yang lebih stabil karena tidak perlu dipengaruhi perubahan harga. Metode ini lebih sesuai untuk persediaan yang bersifat homogen seperti pakan ternak. Selain persediaan, aspek penting lainnya adalah pengakuan pendapatan dalam usaha peternakan. Pengakuan pendapatan mengacu pada PSAK 115 mengenai pendapatan dan kontrak dengan pelanggan. Dalam standar ini, pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaan, yaitu ketika pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. PSAK 115 menjelaskan 5 langkah utama dalam pengakuan pendapatan, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, kemudian mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi, serta yang terakhir adalah mengakui pendapatan ketika kewajiban tersebut telah terpenuhi.
Dalam usaha peternakan, pendapatan biasanya berasal dari penjualan hewan ternak maupun produk peternakan seperti telur, susu, dan DOC atau bibit ayam. Pendapatan tidak diakui ketika produk masih dalam proses produksi, tetapi ketika produk tersebut telah diserahkan kepada pelanggan dan kendali telah berpindah. Sebagai contoh, apabila peternakan menjual 2.000 liter susu dengan harga Rp8.000 per liternya, maka pendapatan yang diakui adalah sebesar 16 juta rupiah. Meskipun pembayaran baru diterima 30 hari kemudian, pendapatan tetap dicatat pada saat susu diserahkan karena kewajiban pelaksanaannya telah terpenuhi. Dalam penjualan hewan ternak, perusahaan juga harus mengakui harga pokok penjualan berdasarkan nilai tercatat persediaan. Misalnya, ketika sapi potong dijual, perusahaan akan mencatat pendapatan dari penjualan dan sekaligus menghapus nilai persediaan sapi tersebut melalui pencatatan harga pokok penjualan atau HPP. Dari pembelajaran materi ini, saya memahami bahwa akuntansi peternakan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan transaksi jual-beli, tetapi juga bagaimana perusahaan mencerminkan perubahan nilai akibat proses biologis. Penggunaan nilai wajar, kemudian metode penilaian persediaan, serta prinsip pengakuan pendapatan sangat penting agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan dan menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Kesimpulannya, dalam usaha peternakan, terdapat dua hal utama yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana mengukur nilai produk dan persediaan secara tepat, serta kapan pendapatan dapat diakui, dengan menerapkan PSAK 241 untuk aktivitas agrikultur dan PSAK 115 untuk pendapatan. Perusahaan peternakan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.